Shalom, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu bahwa Yesus Kristus Tuhan kita adalah pribadi yang sangat peduli dengan kita manusia. Bukan hanya kepada orang-orang kaya, orang-orang yang berlimpah dengan harta, tetapi juga orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang terpuruk, yang sedang dikuasai oleh dosa, bahkan yang sedang dikuasai oleh setan-setan. Dan kita percaya Yesus datang untuk semua orang yang percaya kepadanya dan rindu untuk dipulihkan. Dalam bacaan kita kali ini, dalam Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 menulis demikian. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Kemana tujuan mereka? Ayat 26 menyebutkan, lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Gerasa adalah salah satu dari 10 kota di wilayah Dekapolis yang didiami oleh orang-orang bukan Yahudi. Dan ini membuatkan pesan bahwa Yesus datang ke dunia bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi juga untuk orang-orang bukan Yahudi yang tinggal di seberang. Seperti disebutkan dalam Injil Lukas 4 ayat 43, tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Itulah sebabnya setiap hari Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke kota-kota di seluruh wilayah Galilea untuk memberitakan Injil di rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan, bahkan sampai ke daerah-daerah di seberang danau Galilea seperti bacaan yang kita baca saat ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kembali ke pembacaan kita. Setelah Yesus naik ke darat, dari jauh seorang laki-laki berlari-lari datang menemui Yesus. Orang itu sudah lama dirasuk setan-setan, tidak berpakaian, telanjang, dan telah lama tinggal di pekuburan. Diasingkan oleh penduduk sekitar karena sering mengganggu. Walaupun sudah dirantai, dikasih belenggu, tetapi karena dia dikuasai oleh setan-setan, setan-setan itu memberikan kekuatan ekstra kepadanya sehingga rantai-rantai itu bisa diputuskan. Orang-orang sudah menyerah sehingga iblis membawanya untuk tinggal di tempat yang sunyi di pekuburan. Yesus melihat orang itu dan orang itu sangat menderita, dan dengan kuasa perkataannya Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Lalu orang itu tersungkur di hadapan Yesus dan dengan suara keras berkata, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Rupanya setan yang ada dalam orang itu yang menjawab. Dan setan-setan itu tahu kalau Yesus adalah Anak Allah yang Maha Tinggi. Ironis, sementara banyak orang saat ini yang tidak mau mengakui bahwa Yesus adalah Anak Allah yang Maha Tinggi. Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapakah namamu?" Jawabnya, setan yang menjawab melalui orang itu, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Perlu diketahui dalam tentara Romawi, legion yang berasal dari kata Latin legio adalah unit pasukan terbesar dalam jumlah sekitar 5.600 orang. Banyak sekali setan yang merasukinya. Namun karena kuasa perkataan Yesus, setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya mereka jangan dimasukkan ke dalam jurang maut. Setan-setan itu memohon agar mereka dimasukkan ke dalam ribuan babi yang sedang mencari makan di sekitar tempat itu. Ribuan babi yang dimasuki setan-setan itu lalu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Orang yang kerasukan setan itu kemudian waras, dia diselamatkan. Kemudian sudah berpakaian dan duduk di dekat kaki Yesus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sementara kalau kita terus baca pembacaan kita, penjaga-penjaga babi itu mereka lari ke kota dan ke perkampungan memberitahukan apa yang terjadi yang dilakukan Yesus terhadap babi-babi itu. Kemudian mereka melaporkan kepada pemilik babi itu. Kemudian orang-orang keluar
dan datang kepada Yesus. Mereka bukan mau menerima Yesus, tapi mereka malah mengusir Yesus. Karena mereka lebih menyayangi harta mereka, ternak mereka yang mati. Mereka merasa rugi karena kedatangan Yesus. Lalu mereka mengusir Yesus. Sayang sekali, sementara orang yang dirasuki setan itu datang di kaki Yesus, sudah sadar, sudah berpakaian. Lalu mereka meminta kepada Yesus untuk pergi, sementara orang yang rasuk setan itu meminta kepada Yesus agar ia diperkenankan untuk mengikuti Yesus. Tapi Yesus mengatakan kepada orang yang sudah sembuh pulih dari rasuk setan itu, untuk pergi ke rumahnya, untuk menceritakan apa yang telah terjadi dengan dirinya, supaya nama Allah diceritakan, nama Allah diberitakan, nama Allah dipermuliakan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, itulah yang terjadi dengan manusia. Dan saat-saat seperti ini, tidak sedikit orang-orang yang dibelenggu oleh keadaan, oleh situasi, oleh kesulitan, bahkan dirasuk oleh setan. Mereka lupa diri, tidak menyadari bahwa ada Yesus yang datang kepada mereka untuk memulihkan mereka, untuk menjamah mereka, untuk menyelamatkan hidup mereka. Tetapi mata rohani mereka dibelenggu oleh kuasa kehidupan dunia ini, bahkan ketakutan, kekhawatiran, sehingga mereka tidak melihat Yesus datang kepada mereka. Bagi kita, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus mengakui bahwa Yesus datang untuk kita. Tidak pandang bulu orang-orang yang termarginalkan, orang-orang berdosa, Dia datang untuk saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati.